Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. So ya, kita sudah menonton film Transformers Rise of the Beast yang merupakan sequel langsung dari film Bumblebee sebagai bentuk soft reboot dari versinya Michael Bay dulu. Dan sekarang kita akan bahas mengenai ending dan post credit scene-nya yang gue yakin buat yang udah menonton pasti tercengang ketika melihatnya. Bahkan gue masih ingat ada yang mengatakan, endingnya nggak jelas kok bisa mau kesini. Oke lah ya, kita akan bahas semuanya di video kali ini. Tapi sebelum kita lanjut, ini adalah konten mengenai full spoiler. Jadi buat kalian yang belum nonton film Transformers Rise of the Beast ya, gua sarankan kalian tonton dulu filmnya di bioskop. Habis itu kalian bisa kembali ke video ini untuk melihat breakdown dari kita. Oke, sip ya, kalian sudah diperingati. Tapi kalau kalian yang masih ngotot aja yang belum nonton, oke lah ya, risiko ditanggung sendiri. Oke, di sini gua udah peringati lah ya. Oke, so kita akan bahas semuanya di video kali ini. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe guys, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan jauh lebih semangat lagi membuat video untuk kalian. So, mari booster, let's break down this video. Oke, sudah seminggu Transformers Rise of the Beast sudah menemani kita selama di bioskop lah ya. Dan sekarang di sini gua akan bahas mengenai ending dan post credit scene-nya. Dan menurut gua, Transformers Rise of the Beast ini berhasil memunculkan karakter Scourge dan Unicron yang begitu besar dan begitu epic dalam menjadi villain utamanya. Nah, Scourge ini sebenarnya adalah pemimpin dari sebuah bangsa Terrorcons yang dimana semua para robotnya itu sangat menghormati kedudukan Decepticons di planet Cybertrons. Dan memang Scourge ini dalam animasinya, kalau kita udah lihat di Transformers G1 dan Beast Wars, dia itu merupakan wakil langsung dari Megatron yang memimpin bangsa Decepticons. Nah, Terrorcons dalam film ini, mereka itu mengincar sebuah artefak langka yang sangat berbahaya, yaitu Transwarp Key, yang dimana sebenarnya bangsa Terrorcons ini membutuhkan kunci itu agar supaya mereka bisa membangkitkan sang Unicron. Itu adalah dewa mereka, yang dimana dia adalah robot yang suka memakan berbagai macam planet yang ia lalui di alam semesta. Makanya kenapa dia badannya segede itu ya. Pokoknya udah setara banget dengan Galactus yang ada di Marvel Universe. Dan sebenarnya rencana ini akan mereka jalankan ketika mereka memburu bangsa Maximals, yang ternyata mereka sudah kabur duluan ke planet bumi. Namun karena kematian dari mentor mereka, akhirnya dia menyerahkan semuanya kepada Optimus Primal, yaitu adalah wakilnya, untuk memimpin bangsa Maximals dari kejaran para Terrorcons yang terus mengejar mereka dan mengincar Transwarp Key tersebut. Sampai akhirnya para Maximals ini berhasil mengutung kunci itu, dan Scourge serta para anak buahnya gak bisa membangkitkan mentor mereka. Dan itu terjadi selama 7 juta tahun lamanya, sejak di era dinosaurus. Jutaan tahun kemudian, akhirnya kita diperkenalkan dengan seorang protagonis baru yang bernama Noah Diaz, yang merupakan seorang mantan militer yang ahli dalam bidang teknologi. Bahkan dia juga suka merancang berbagai macam alat canggih untuk ia gunakan bersama dengan adiknya. Nah, masalahnya adalah dia sulit menambahkan pekerjaan karena resume di kemiliterannya dulu itu sangat hancur total. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk mencuri sebuah mobil Porsche mewah yang ada di sebuah gedung mewah untuk ia jual dan mendapatkan uang banyak agar supaya uang itu bisa dia gunakan untuk membiayai penyakit yang ada pada adiknya. Tapi ternyata mobil Porsche yang ia curi adalah sebuah mobil teknologi alien, yang dimana dia adalah salah satu bagian dari Autobots, yaitu Mirage, sang robot yang super kece, yang dimana dia merasa berhutang budi kepada Noah karena sudah mengeluarkannya dari gedung tersebut. Nah, sebenarnya Mirage ini bisa bangun karena mendengarkan sebuah sinyal yang berasal dari Optimus Prime, pemimpin dari Autobots, yang menyuruh para Autobots untuk berkumpul karena dia sudah melihat bahwa kunci untuk pulang ke Cybertron telah ditemukan, yaitu Transwarp Key. Ternyata sudah ditemukan oleh seorang mahasiswi magang yang bernama Elena, yang menemukan bahwa artefak itu terkubur di dalam sebuah patung elang yang ada lambang
Maximals di belakangnya. Nah, Elena yang bagi penasaran akhirnya dia meneliti patung tersebut dan menemukan transwarp key di dalamnya, dan secara nggak sengaja sinyal itu langsung terpancar ke langit-langit yang hanya bisa dilihat oleh para Transformers saja. Sementara manusia biasa nggak bisa melihat sinyal tersebut karena memang kunci itu mengandung sebuah energon, yang dimana itu adalah sebuah energi yang berasal dari planet Cybertron yang hanya bisa dirasakan oleh para Transformers. Nah, Noah yang sudah membantu si Mirage ini akhirnya dia bersedia untuk mengambil kunci tersebut karena keahliannya dalam melakukan pencurian, dan secara nggak sengaja bertemu dengan Elena yang sudah membawa transwarp key bersamanya. Tetapi semuanya telah diinterupsi oleh para Terrorcons yang telah terlebih dahulu mengambil kuncinya. Tapi ketika mereka telah menambah kuncinya, banyak Autobots yang tewas dalam pertarungan tersebut, termasuk dengan kawan setia kita semua, yaitu Bumblebee, yang dimana dia ditusuk oleh Scorch menggunakan pedangnya dengan segitu kejinya. Singkat cerita, akhirnya Noah dan Elena yang melihat hal tersebut memutuskan untuk membantu para Autobots ini untuk menemukan satu kunci transwarp key lagi yang lokasinya berada di kota Peru. Tapi tetap aja para Terrorcons ini sudah menemukannya terlebih dahulu berkat antek-antek Scorch yang sudah mengikuti para Autobots dari belakang, sehingga mereka dapat mengetahui kemana arah para Autobots ini mencari kunci yang satu lagi sebagai sambungannya. Akhirnya pertarungan kembali dimulai di kota Peru, dan itu membuat Noah dan Elena gak bisa diselamatkan oleh para Autobots ketika mereka sudah memasuki sebuah gua yang dimaksud, dimana disitu terdapat sebuah kunci transwarp key, namun ternyata isinya kosong. Dan terpaksa mereka berusaha keluar karena dikejar oleh para antek-antek Terrorcons. Singkat cerita, saat mereka keluar, akhirnya mereka bertemu dengan Optimus Primal, sang pemimpin dari bangsa Maximals, yang sekian lamanya mereka mengasingkan diri di planet bumi untuk bertahan hidup. Dan Optimus Primal mengungkapkan bahwa rasnya selama ini bersembunyi dan menjaga para manusia yang sudah menolong mereka demi menjaga transwarp key tersebut agar para Terrorcons tidak mengetahui lokasinya. Dan dari situlah Optimus Prime sebagai pemimpin dari Autobots baru sadar bahwa gak semua manusia itu kejam dan egois yang sudah ia keluhkan selama 7 tahun terdampar di planet bumi sejak di film Bumblebee. Dimana kita tahu ya, di film Bumblebee aja Agent Burns dan para pasukannya itu langsung membunuh Bumblebee karena itu dianggap sebagai ras alien yang sangat berbahaya, atau bisa jadi mesin yang dikirimkan oleh pemerintah untuk menghancurkan Amerika Serikat. Well, itu kan udah konspirasi banget ya. Tapi ternyata setelah kejadian itu Agent Burns langsung bertobat dan dia menganggap bahwa Bumblebee dan semua komplotannya mereka semua adalah sekutu bagi umat manusia. Jadi well, mungkin yang masih lupa dengan film Bumblebee, well, bisa kalian tonton aja di Netflix ya, kalau nggak salah ya. Dalam masalah itu, akhirnya Terrorcons memiliki sebuah rencana, yaitu menyerang para Autobots di saat pagi-pagi buta untuk mengambil transwarp key yang dijaga oleh mereka. Dan alhasil mereka berhasil mendapatkannya, dan kemudian mereka menyatukan kedua transwarp key tersebut, dan alhasil kunci itu memanggil Unicron dari angkasa untuk masuk ke dalam atmosfer bumi menggunakan portal yang sudah muncul di langit-langit. Nah, ketika melihat hal tersebut, akhirnya Noah, Elena, dan semua para Autobots dan Maximal yang tersisa dalam perang itu akhirnya memutuskan untuk bertempur mengalahkan bangsa Terrorcons dan Unicron yang kekuatannya makin bertambah setelah mendapatkan banyak sekali pasukan droid yang diutus oleh Unicron ketika dia menembus atmosfer bumi. Pertempuran pun akhirnya terjadi sampai akhirnya perang itu dimenangkan oleh Autobots dan Maximals dengan dibantu oleh Noah dan Elena, terutama dengan Noah ya, karena Noah ini dalam endingnya di mana tubuhnya sudah bersatu dengan Mirage yang sudah ia anggap sebagai teman terdekatnya. Dengan full armor tersebut, dia dapat bergerak dengan cepat seperti Transformers yang lainnya, dan juga dia diperlengkapi dengan berbagai macam senjata canggih yang luar biasa. Sampai akhirnya Elena berhasil menghapus kode dari transwarp key tersebut dan menghancurkan inti core-nya agar supaya portal yang menghubungkan luar angkasa dan bumi bisa tertutup. Dan alhasil Unicron gagal memakan planet tersebut, dan Scorch sebagai anak buahnya berhasil dibunuh oleh Optimus Prime dengan begitu keji. Setelah perang usai, akhirnya Noah kembali bersama dengan keluarganya. Sementara Elena sekarang menjadi terkenal karena penemuan artefak yang ia temukan sebelumnya, yang di dalamnya terdapat banyak sekali relik kuno dari Cybertron yang bisa dipelajari oleh para umat manusia. Bagaimana terbentuknya Autobots, Decepticons, Maximals, Terrorcons, dan juga berbagai macam bangsa-bangsa Transformers yang lainnya. Dalam ending Transformers Rise of the Beast, Noah yang masih berjuang untuk mencari pekerjaan dalam bidang militer akhirnya
menemukan sebuah tempat kerja baru yang dimana dia diinterview seorang agen yang bernama Agent Burke, yang dimana dia adalah agent dari G.I. Joe yang mengetahui kejadian yang terjadi di kota Peru, di mana Noah dan semua Transformers ini terlibat dalam pertempuran besar ketika akan melawan Unicron dan Terrorcons. Nah, di sini Agent Burke memutuskan untuk menerima Noah sebagai agent militer G.I. Joe, dan sebagai gantinya adiknya akan diberikan perawatan yang khusus dan pendidikan yang layak, serta dia ingin koneksi Noah dengan para Autobots dan Maximals yang terlibat, sehingga dia akan membangun sebuah aliansi antara G.I. Joe dengan Transformers. Nah, melihat hal itu, Noah akhirnya menerima kesepakatan itu, dan dia akhirnya menerima karirnya sebagai agen G.I. Joe yang baru. Dalam post credit-nya terungkap bahwa Noah sudah memperbaiki Mirage, yang dimana dia sudah kembali ke wujud aslinya dengan sedikit bentuk reparasi yang sudah Noah lakukan selama ini setelah dia udah bekerja sebagai agen rahasia G.I. Joe. Dan akhirnya Mirage menjadi rekan dekat bagi Noah selama mereka berada di planet bumi, dan menantikan ancaman apalagi yang akan dihadapi oleh para Autobots berikutnya. Sebenarnya ya, tema seperti ini sudah nggak asing lagi buat kita yang udah menonton Transformers ya, karena ini membuat gua ingat banget dengan film Transformers pertama yang dirilis pada tahun 2007 garapan Michael Bay, yang dimana di situ kalau nggak salah mereka itu juga menampilkan sebuah artefak yang bernama Allspark, yang dimana fungsinya adalah untuk menciptakan semua Transformers yang ada di planet asal mereka, yaitu Cybertron. Jadi ya lagi-lagi tema yang dibawakan itu juga hampir sama sih. Jadi kita ke callback ke film pertamanya zaman-zaman Michael Bay dulu ya, tapi tentu saja eksekusinya lebih ke kartunis dan juga lebih ke komikal, dan mereka tuh fokus ke konflik para Autobots dan juga para Maximals melawan Terrorcons, di mana mereka itu akan membawa Unicron ke planet bumi untuk mengacaukan satu semesta di situ, Pak ya. Oke lah ya, tadi itu adalah sedikit plot cerita yang udah gua ceritakan untuk Transformers Rise of the Beast ini. Sekarang kita waktunya untuk menjelaskan ending dan post credit-nya yang begitu bikin kepala pusing, Pak ya, ketika ngelihatnya ya. Diawali ketika Noah Diaz ini setelah dia tuh melakukan pertempuran di Peru, akhirnya dia mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai agen rahasia G.I. Joe. Nah, kok bisa ada G.I. Joe di Transformers series? Nah, sebenarnya hal ini sudah diumumkan di tahun 2020 bahwa Hasbro akan menyatukan semua franchise mereka ke dalam satu mega franchise, dimulai dari Transformers, G.I. Joe, Power Rangers, dan berbagai macam properti Hasbro yang lainnya, yang kemungkinan besar akan kita juluki sebagai Hasbro Cinematic Universe alias HCU lah ya. Jadi Hasbro sekarang itu mereka tuh akan memainkan per film mereka untuk jadikan sebagai satu mega franchise layaknya MCU lah ya, sehingga nanti mereka bisa melakukan assemble untuk menghadapi satu big bad villain yang nantinya akan menyatukan mereka semua, literally kayak Avengers-nya versi Hasbro lah ya. Oke, sedikit Easter egg ya. Buat yang belum tahu, sebenarnya G.I. Joe itu pernah berkolaborasi dengan Transformers dalam komik G.I. Joe and Transformers Is nomor 1 yang dirilis pada tahun 1987, yang menceritakan tentang Cobra Commander, yang dimana dia mengajak kerjasama dengan Decepticons yang dipimpin oleh Megatron untuk menghancurkan dunia dengan cara menghisap energi kehidupan yang ada di bumi dengan teknologi yang dibuat oleh Megatron sendiri. Mumpung nih para Autobots ini mereka tuh belum melawan para Decepticons yang ada di planet bumi, apalagi keberadaan Megatron aja setelah di film Bumblebee aja itu belum muncul, Pak. Jadi ini bisa jadi tanda bahwa next kedepannya akan ada kolaborasi antara Transformers dan juga G.I. Joe. Seperti itu ya. Wow, ini bakal jadi asik sih kalau kita udah melihat kedua franchise ini bersatu ya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai G.I. Joe ya, buat yang masih lupa dengan franchise action yang satu ini. G.I. Joe ini sebenarnya udah pernah dibuat dalam action figure yang bertemakan militer yang memang sudah milik Hasbro sejak awal dalam tahun 1964 hingga sekarang. Dan dalam temanya mereka memiliki 4 cabang militer Amerika Serikat, yaitu seperti Angkatan Darat, Laut, Udara, dan juga Marinir. Singkatan dari G.I. Joe sendiri itu sebenarnya adalah Government Issue Joe, yang berarti itu adalah kode panggilan bagi para militer Amerika Serikat. Sedangkan nama Joe-nya itu adalah pendiri dari kesatuan G.I. Joe itu yang pernah diperankan oleh Bruce Willis ya di G.I. Joe Retaliation dulu.
Nah, G.I. Joe sampai sekarang ini telah memiliki berbagai macam komik untuk memperluas banyak banget karakter dan juga banyak banget cerita. Seperti contoh, karakter Duke yang sudah menjadi ikon bagi G.I. Joe franchise sendiri yang sudah dijual pertama kali di komik The Story of G.I. Joe yang pernah dirilis pada tahun 1945. Dan memang franchise komiknya ini sudah pernah bersaingan langsung dengan Marvel dan DC karena memang era saat itu banyak sekali industri kreatif komik yang mulai merajalela pasar Amerika Serikat. Sampai akhirnya G.I. Joe ini memiliki 3 film live action. Yang pertama adalah film The Rise of the Cobra yang pernah dirilis pada tahun 2009 yang menceritakan tentang seorang tentara yang bernama Duke akan direkrut oleh General Hawk sebagai anggota G.I. Joe yang baru, dan mereka memiliki sebuah misi untuk menghentikan Destro dan Cobra Commander yang menciptakan sebuah tentara mematikan yang dibuat oleh sebuah virus yang bernama Nanomites. Ditambah lagi ada karakter yang paling ikonik yang menurut gue tuh paling ikonik di antara semua karakter yang ada di G.I. Joe, yaitu Snake Eyes dan Storm Shadow yang mengundang plot cerita makin menarik lagi ya. Apalagi permusuhan mereka berdua bikin naik tensinya di setiap film live actionnya ya. Good movie dah menurut gue dah. Setelah itu mereka lanjut ke sequel keduanya, yaitu G.I. Joe Retaliation yang pernah dirilis pada tahun 2013 yang melanjutkan kisah Duke yang sudah menjadi kapten dengan berbagai macam anggotanya, yaitu Roadblock, Lady J, dan juga Flynn yang akan berusaha menghentikan aksi Zartan yang menyamar menjadi Presiden Amerika Serikat untuk menghancurkan negara tersebut dari dalam, dan dia memfitnah G.I. Joe sebagai dalang di balik kehancuran beberapa negara yang lainnya. Ini potensi sih, apalagi udah plot ceritanya udah mengandung political banget ya. Potensi sih, tapi entah kenapa film keduanya itu menurut gue tuh agak gimana gitu ya, karena bisa dibilang se-iconic Duke aja itu dibully di film keduanya pak, dan belum sempat mendapatkan timing screening yang panjang gitu loh. Jadi sayang banget si Duke itu dibunuh di film keduanya dan digantikan oleh anak buahnya si Roadblock. Aduh, si The Rock lagi ya. Setelah itu ada film spin-off G.I. Joe yaitu Snake Eyes yang ada si Iko Uwais ya. Ada Indonesianya cuy, yang akan menceritakan tentang asal-usul sebelum Snake Eyes bergabung dengan kesatuan agen rahasia G.I. Joe sendiri ya. Jadi itu akan menceritakan mengenai asal-usul Snake Eyes yang jauh lebih detail dan bagaimana hubungan dia dengan Storm Shadow dan juga berbagai macam klan ninja yang ada di sana ya, seperti itu ya. Nah, kalau G.I. Joe ini udah disebutkan dalam Transformers Rise of the Beast ini, berarti bisa jadi G.I. Joe ini akan ada usaha soft rebootnya dan akan mengulang kembali lore mereka ke origins yang mereka yang jauh lebih komikal, sama seperti nasibnya Transformers yang sekarang ya, yang dimana mereka sudah mengulang storynya lagi ke origins awalnya, namun dengan konsep yang berbeda dan jauh lebih komikal dan kartunis banget ya. Untuk nasib Noah sendiri ketika dia udah memiliki kondisinya dia dengan Transformers, maka Agent Berg ini akan memanfaatkan dia untuk memiliki kondisi kuat dengan para Autobots dan juga Maximals. Karena kemungkinan besar ancaman utama mereka yaitu Cobra Commander sudah bergerak dari tempat persembunyiannya yang akan memulai bekerja sama dengan Unicron untuk memulai invasinya kembali. Sepertinya menarik nih kalau kita bahas lebih detail ya. Tapi kayaknya semua cast dari G.I. Joe sebelumnya kemungkinan mereka semua akan di recast sih, karena sekali lagi kemungkinan besar G.I. Joe franchise ini yang pernah kita lihat di film live action sebelumnya kemungkinan besar ini akan diribut total oleh pihak Hasbro. Jadi Channing Tatum, si Dwayne Rock Johnson, dan juga berbagai macam cast-cast yang lainnya yang pernah terlibat dalam franchise G.I. Joe ini, mereka kemungkinan gak akan kembali memerankan karakter ikonik ini lagi ya. So kita kali aja ya bagaimana versi Duke yang baru, Roadblock yang baru, dan juga bagaimana pembentukan G.I. Joe di versinya Hasbro-nya langsung lah ya, seperti itu. Nah, sebenarnya lisensi Hasbro ini gak hanya memiliki G.I. Joe dan Transformers aja, melainkan ini bisa menjadi jembatan yang bagus ke berbagai macam franchise yang akan digarap oleh Hasbro sendiri, seperti Power Rangers, TMNT alias Teenage Mutant Ninja Turtles, dan juga Action Man, dan masih banyak lagi lah ya. Terutama untuk Power Rangers ya, sepertinya mereka udah ada pergerakan ya semenjak di film Netflixnya kemarin, yaitu Power Rangers Mighty Morphin Once and Always, untuk merayakan 30 tahun Power Rangers Mighty Morphin yang sudah pernah tayang di tahun 1993, yang memang menuai banyak sekali pujian untuk kalangan tua seperti kita ini ya. Kemungkinan besar Once and Always ini sudah menjadi jembatan yang tepat untuk memulai sequelnya jikalau masih ada ya. Karena memang sampai sekarang itu beritanya masih belum jelas pak. Apalagi dari pihak Hasbro, mereka tuh udah pernah mengumumkan bahwa Power Rangers itu akan dibuat film solo dengan konsep awal lagi.
tidak dengan melanjutkan franchise yang pernah dirilis pada tahun 2017 yang sayang banget gagal di pasaran. Jadi ya Power Rangers, kita tunggu aja ya untuk versi Hollywood adaptasinya yang jauh lebih serius lagi ya. Apalagi gua nggak bisa bayangin sih kalau aja Lintang Musa atau Lord Zed ini mungkin akan memiliki misi untuk menguasai bumi, tapi dengan bantuan Unicron dan juga Cobra Commander yang sudah bekerja sama. Waduh, ini bakal jadi ikonik banget sih kalau misalkan itu akan di assemble ya. Karena lagi-lagi keberadaan Unicron itu dia tuh belum mati loh Pak. Itu hanya nggak bisa masuk aja ke atmosfer bumi. Jadi kemungkinan besar Unicron itu akan mencari aliansi yang jauh lebih kuat ketimbang Scourge dan juga berbagai macam Terrorcon yang udah pernah menjadi pengikutnya. Yang kemungkinan adalah si Cobra Commander ini dari G.I. Joe dan juga Rita Repulsa dari series Power Rangers nanti ya, seperti itu. Wah, waduh, itu akan menjadi jembatan yang bagus sih buat mega franchise Hasbro ini ya. So, itu aja mengenai ending dan post credits-nya dari Transformers Rise of the Beast ini. Nah, sekarang gimana pendapat kalian yang udah menonton video ini? Kalau kalian menemukan detail ataupun kalian punya teori yang gak gue sebutkan di video ini, kalian tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue membuat video mendidik dan menghibur semua. Karena gue janji sebisa mungkin gue akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gue share di kolom deskripsi di bawah kanan situ. Kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita, namanya Mario Pusut Official. Linknya udah gue share di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Marangelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!